Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami dari kelompok 4 berjumlah 4 anggota, yang dari itu ada Al-Rahman wal Ikram, ada Muhammad Abid Daer, Mulkia Nur Fadila, Rahma Febrian Tigani. Baik, kita langsung ke materinya. Kita mempunyai pendahuluan di sini. Jadi ada keadaan ideal yang dimana ilmu pengetahuan teknologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana maupun proses perkembangan teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya globalisasi, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan bersamaan, membentuk suatu kemajuan yang tujuannya mempermudah kegiatan manusia itu sendiri dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, mulai dari kehidupan rumah tangga, kantor atau pekerjaan, maupun pendidikan, bahkan di bidang sosial sekalipun. Berikut adalah 3 pembagiannya. Yang pertama ada keadaan sebenarnya. Biasanya pengaksesan di bidang teknologi justru banyak disalah digunakan, seperti akses pornografi, hacker, dan banyak lainnya. Macam masalah pencurian uang melalui link WA atau hacker, akses tempat jual organ, banyaknya peran manusia yang digantikan oleh robot, seperti meningkatkannya pengangguran dan akses pornografi, bahkan situs judi maupun penjualan narkotika dan sejenisnya. Cara pencegahannya yaitu kita perlu memberikan tanggung jawab kepada diri kita untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, yang tujuannya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah rumusan masalahnya, kalian bisa baca sendiri. Nah, berikut juga ada tujuan dan manfaatnya. Ada 2 poin dan kalian bisa baca sendiri. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan tentang alam semesta yang telah diartikan ke dalam bahasa yang mampu kita pahami sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat dari suatu kegiatan untuk memahami benda-benda maupun peristiwa. Menurut Jacob, suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia untuk mengetahui keadaan dan lingkungan, serta menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan dalam rangka strategis hidup. Menurut Baikuni 1994, ilmu pengetahuan adalah konsensus yang tercapai di antara para pakar sebagai kesimpulan penalaran secara rasional atas hasil pemikiran dan analisis kritis terhadap data-data yang dikumpulkan dari pengukuran besar-besaran pada observasi gejala-gejala alamiah. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu texere, yang artinya menyusun atau membangun. Menurut Roger 1983, teknologi merupakan suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Ada juga menurut Jesque 1967 mengatakan teknologi adalah sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi teknologi adalah cara melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan menciptakan perpanjangan, memperkuat atau lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Kita lanjut ke bagian sains dan teknologi. Definisinya, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu kehidupan manusia. Saking pentingnya, sebagian orang setuju dengan iptek merupakan unsur yang terpenting untuk mendapatkan kesejahteraan umat manusia. Berikut adalah pembagiannya, yaitu teknologi menjanjikan perubahan setiap adanya penemuan baru. Teknologi menjanjikan kemajuan, teknologi merupakan simbol kemajuan. Teknologi menjanjikan kemudahan, teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas. Teknologi menjanjikan kecepatan, dan teknologi menjanjikan popularitas. Karena kemajuannya yang bersifat terus-menerus dapat membawa perubahan dalam pola kehidupan umat manusia. Hubungan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi telah disatukan menjadi iptek, merupakan dua sahabat karib yang tak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan merupakan sumber dari teknologi, dapat memberikan kemunculan teknologi baru, terus berkembang. Hal ini sejalan dengan teknologi merupakan implementasi ilmu pengetahuan untuk dapat menghasilkan peralatan yang lebih canggih. Karena keduanya tidak dapat dipisahkan, maka keduanya merupakan kekuatan yang digunakan untuk memanage alam dan kebudayaan yang dalam implementasinya dan pengembangannya membutuhkan pengarahan dan penelitian. Menurut Francis Bacon, pengetahuan adalah kekuasaan.
Nah, ini adalah kedua kota maju yang dimana perkembangan ipteknya itu sangat berkembang. Yang ada Jepang dan Singapura, yang dimana tak heran melihat Jepang Singapura karena selatan yang memiliki negara kecil dapat menjadi negara maju dan dapat bersaing di pasar industri nasional karena memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena iptek dijadikan tolak ukur sebuah negara dikatakan maju. Baik, saya akan melanjutkan materi yang mengenai penerapan ilmu pengetahuan ke dalam teknologi. Sebelum itu ada seorang ahli yaitu Bunge yang berpendapat bahwa teknologi adalah ilmu terapan yang dipilihnya menjadi 4 cabang, di antaranya teknologi fisik, teknologi biologis, teknologi sosial, dan teknologi pikir. Nah, berikut adalah uraian dari 4 cabang tersebut. Yang pertama, teknologi fisik. Teknologi fisik merujuk pada penggunaan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menciptakan produk atau sistem pelayanan baru. Dalam implementasinya, teknologi fisik sering dipakai dalam berbagai bidang seperti elektronik, manufaktur, kendaraan, dan peralatan medis. Yang kedua, teknologi biologis. Teknologi biologis adalah suatu bentuk teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologis seperti genetika, biokimia, farmasi, dan mikroorganisme, yang dimana digunakan untuk mengembangkan suatu produk dan sistem pelayanan yang baru. Dalam penerapannya, teknologi biologis biasanya diterapkan pada bioteknologi, biomedis, bioinformatika, dan bioproses. Yang ketiga adalah teknologi sosial. Teknologi sosial adalah teknologi yang menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan membantu memecahkan masalah sosial yang kompleks. Seperti pada pandemi COVID-19 yang membuat orang tidak bisa berinteraksi secara langsung, segala kegiatan dialihkan secara online melalui media elektronik. Teknologi sosial dapat mencakup berbagai teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, aplikasi seluler, platform daring, media cetak, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi pikir. Teknologi pikir adalah teknologi kecerdasan buatan yang mencakup berbagai jenis teknologi yang dirancang untuk membantu manusia dalam proses menganalisis informasi secara lebih efektif dan efisien. Contohnya, komputer, sistem informasi manajemen, dan perangkat lunak, pengelola bahasa alami, dan masih banyak lagi. Dari uraian keempat teknologi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya teknologi bukan ilmu tapi penerapan ilmu, dan juga teknologi adalah keahlian terkait realitas kehidupan sehari-hari. Perkembangan sains dan teknologi. Sains dan teknologi terus semakin maju dari masa ke masa. Bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas manusia sehari-hari untuk bertahan hidup. Adapun beberapa contoh perkembangan iptek yang ada di tanah air kita, diantaranya yang pertama itu Industri Dirgantara atau PT Dirgantara Indonesia atau Persero. Juga dikenal sebagai salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi desain dan pengembangan pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat militer dari pesawat ringan dan menengah. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangannya di Indonesia ditandai dengan munculnya satelit milik negara, yaitu satelit Palapa pada tahun 1976. Yang ketiga itu revolusi hijau. Pada perkembangannya Indonesia menjadi negara swasembada dengan perkembangan pertanian yang begitu baik dengan adanya program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu kelas pintar. Salah satu partner Kemendikbud yang menyediakan sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik.
Dampak dari adanya atau lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tujuan dan goals tertentu seperti mempermudah urusan atau aktivitas manusia. Tetapi, dalam menjalankannya ternyata belum dieksekusi sedemikian rupa. Ternyata dampak buruk yang muncul pun selalu ada di balik usaha mempermudah segala aktivitas manusia, diantaranya penyebaran virus komputer, munculnya kejahatan internet seperti akses ilegal, phishing, kejahatan konten ilegal, dan terorisme, perjudian, dan penipuan. Di balik dampak negatif yang diberikan, ternyata banyak dampak positif yang juga diberikan seperti mempermudah aktivitas sehari-hari, mengeksplor banyak hal dan leluasa, dalam mengetahui sesuatu dapat enggan, mudah, dan cepat. Upaya dilakukan untuk menghindari dampak negatif munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena banyaknya dampak negatif yang timbul akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari dampak-dampak tersebut, diantaranya yang pertama, menggunakan teknologi untuk menjalin kemitraan atau hubungan kepada orang terpercaya. Yang kedua, komunitas positif yang sering melakukan pertemuan secara langsung. Yang ketiga, perlunya melakukan penegakan hukum dengan melakukan atau membentuk polisi internet. Yang keempat, berpegang teguh terhadap dasar-dasar agama yang dianut dan dasar-dasar negara. Yang kelima, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keenam, berpegangan pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat.